Oke, untuk mengakses Sunan kita dapat mengetik di URL sunan.umk.ac.id. Ini tampilan awal dari e-learning Sunan. Di sini kalau kita lihat di bagian atas ada halaman untuk login, kita bisa masukkan username sama password. Terus di bagian bawahnya nanti ada info-info. Di sini juga ada kategori untuk mata kuliah yang ada pada setiap fakultas. Di sini bisa menampilkan jumlah mata kuliah dan jumlah pengguna dari e-learning Sunan ini. Terus ini coba kita login. Nah, kita login di sini kita dapat melihat ya mata kuliah yang ada pada akun kita. Nah, di sini ini ada mata kuliah dan kelas. Nah, jadi nanti bisa dibuat satu mata kuliah atau satu mata pelajaran dengan beberapa kelas sesuai kelas masing-masing. Di sini misalnya ada pemrograman web kelas P, pemrograman web kelas C, dan seterusnya. Di sini kalau kita pengen melihat ya mata kuliah yang pernah kita ampu atau yang ada dalam Sunan, kita bisa melalui bagian profil. Bagian profil itu kita bisa melihat. Di sini akan menampilkan semua mata kuliah yang pernah kita ampu dan pernah kita kelola menggunakan Sunan. Jadi dari semester genap, semester gasal, semuanya ada. Sedangkan kalau yang tadi, ini hanya menampilkan yang aktif pada semester ini. Di sini info-info dari Sunan. Terus kalau ini kita belah sini, kita bisa melihat ini ya untuk kalender. Ya, mungkin ada kegiatan, jadwal yang bisa kita buat. Misalnya ini pada bulan Februari ini ada untuk kegiatan upload ya ini ya sebelah sini tugas. Terus ini Januari juga ada banyak tanda. Berarti ini ada event atau kegiatan atau aktivitas yang perlu dilakukan. Terus oke, ini kita masuk ya, masuk ke salah satu mata kuliah, misalnya ini mobile programming. Oke, tampilan awalnya nanti seperti ini. Nah, ini kondisi kalau kita belum menambahkan aktivitas apapun. Nah, kalau kita ingin menambahkan suatu aktivitas, kita dapat melalui klik di bagian setting. Terus ya, di sini kita pilih turn editing on. Nah, ketika sudah on kondisinya, nanti kita bisa menambahkan aktivitas maupun resource. Aktivitas itu dapat berupa misalnya tugas, ya, kuis, diskusi, gitu. Dengan resource itu dalam bentuk materi pembelajaran, ya, bisa Word, Excel, ya, PowerPoint, PDF ataupun yang lainnya. Terus kalau topik, jadi nanti kalau kita pengen membuat topik ya, topik ini kita gunakan misalnya untuk pertemuan. Jadi satu pertemuan itu satu topik. Jadi di dalam perkuliahan kita ya, atau di pelajaran kita ada misalnya 16 kali pertemuan, berarti nanti kita buat ada 16 topik. Dan masing-masing topik nanti kita isi. Nah, misalnya pertemuan pertama kasih penjelasan bab tentang apa, materi tentang apa gitu. Oke, misalnya ini saya klik ya. Diklik add topic. Nah, di sini nanti akan muncul add topic. Nah, pada topik 1 ini kita bisa berikan keterangan. Misalnya pertemuan 1 kontrak kuliah misalnya gini.
Terus di sini kita bisa nambahkan aktivitas ataupun resource. Untuk aktivitas kita klik di sini, kita bisa melihat ada aktivitas assignment. Ya, assignment ini kalau kita pengen buat suatu tugas di mana nanti siswa itu dia mengupload tugas tersebut. Nah, misalnya siswa diminta untuk membuat makalah. Nah, makalahnya dalam bentuk Microsoft Word nanti diupload di dalam zona sini. Terus ada aktivitas attendance. Attendance ini digunakan untuk membuat presensi daftar hadir. Jadi di Sunan itu dia dapat merekap ya kegiatan siswa yang hadir mengikuti perkuliahan secara online. Itu. Jadi nanti setiap pertemuan, setiap minggu mereka mengisi daftar hadir. Nanti di akhir semester itu dapat dilakukan proses rekap. Terus ini ada chat ya. Jadi ini kalau kita pengen berkomunikasi ya antara dosen, mahasiswa, ataupun sama-sama mahasiswa untuk diskusi di sini. Ada choice. Choice ini kalau kita pengen buat suatu pilihan ya, polling ya, menggunakan choice. Ada forum kalau kita pengen buat diskusi. Terus ada kuis. Nah, ini kuis kalau kita pengen membuat suatu kuis. Nah, kuisnya nanti bisa berupa pertanyaan. Ya, ada beberapa pilihan jawaban yang dapat kita pilih dan kerjakan. Sedangkan di bagian resource itu kita bisa menambahkan file. Ya, file tadi bisa PDF, PowerPoint, dan seterusnya. Bisa menambahkan label. Ya, kita memberikan tulisan atau penjelasan ataupun kita nambahkan URL. Link dari suatu web ataupun dari YouTube misalnya. Oke. Ini untuk hasilnya itu sebelum kita ke hasil di sini juga kita bisa melihat ya di bagian partisipan ini kita bisa melihat siapa saja ya peserta dari kelas ini atau nama-nama dari siswa yang mengikuti kelas ini. Nah, di sini. Dan di Sunan ataupun di Moodle ya atau LMS itu kita dapat melakukan enroll. Nah, jadi misalnya tadi siswanya belum masuk ke sini. Nah, sini kita bisa memberikan ya atau mencari di sini. Nah, kita tinggal masukkan aja NIM-nya misalnya ini. Nah, ini misalnya ada 2016-53005. Ini kita klik saja. Terus kita bisa enroll user. Ya, jadi kita bisa fleksibel untuk menambahkan user ataupun pengguna dari kelas ini. Dan tadi dijelaskan kalau di Moodle itu untuk jumlah penggunanya itu tak terbatas. Oke, kita cancel. Di sini nanti kita juga bisa ya ada namanya grade ya. Grade ini kita bisa melihat laporan hasil. Ya, laporan hasil dari setiap siswa. Nah, di sini karena belum ada aktivitas, ininya masih kosong. Tapi nanti misalnya di sini ada 16 pertemuan. Nah, di situ tiap pertemuan ada tugas ataupun ada kuis. Di sini kita bisa melihat rekapannya. Oke, terus ini coba contoh yang sudah ada isinya. Nah, ini contoh sebuah kelas ya, yang sudah ada isinya. Nah, di sini kita bisa memberikan intro, ya, penjelasan, terus suatu keterangannya ini dapat berupa link ya. Ini merupakan link grup WA. Ya, misalnya kita klik, nanti dia bisa mengarah ke ya, grup WA. Seperti itu. Terus di bagian sini, nah ini kalau kita pengen menambahkan ya di resource ya, resource-nya ini berupa file PDF. Jadi ketika diklik, nah nanti bisa dilihat seperti ini. Terus di sini, nah ini kalau kita pengen memberikan ya, resource materi dalam bentuk file PPT, PowerPoint. Nah, di PowerPoint-nya itu kita upload
ya, di Google Drive atau di Google Slide. Terus di sini nanti kita bisa share. Ya, hasilnya ya di sini seperti ini. Nah, dalam bentuk, nah ini bisa. Misalnya ini. Kita bisa menampilkan PowerPoint di dalam ini. Jadi ini memang benar-benar seperti sebuah kelas, ya, kelas virtual. Ya. Jadi kita bisa memberikan materi, ya, berikan penjelasan, untuk kegiatan yang lain. Terus selain file ada PDF, PPT, di sini kita bisa memberikan video, ya, penjelasan dalam video YouTube. Ya, misalnya di YouTube ini tinggal kita copy saja linknya, terus kita tempel dalam sini. Kalau kita jalankan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa menampilkan seperti ini. Terus sedangkan yang bisa di sini kita juga bisa menambahkan aktivitas. Nah, ini persensi. Ini contoh persensi yang menggunakan choice. Ya. Di sini kita bisa melihat responnya. Ini kita bisa melihat siapa saja yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oke, ini kita back dulu. Terus ini kita juga bisa membuat kuis ya, kuis. Di sini, ya. Di kuis itu kita bisa membuat ya, di bagian ini di edit kuis. Kita bisa menambahkan beberapa soal ya. Kalau ini soalnya dibuat secara random, acak. Secara acak. Dan ini kita bisa melihat untuk hasilnya ya. Hasil dari kuis yang sudah dikerjakan. Ada yang dapat 7, dapat 9, ada yang dapat 2, 8, 9, dan seterusnya. Jadi bisa langsung menghasilkan nilai. Terus nanti ketika kita membuat kuis, sebelum kita share ke siswa, itu kita juga bisa melakukan preview ya. Ini kita klik preview. Kita klik start. Nah, di sini. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau ini model kuisnya adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan true sama false. Misalnya ini. Minat belajar siswa tidak mudah luntur dengan menggunakan media pembelajaran. Kita pilih true. Nah, kita klik next. Nah, misalnya ini ya. Coba ini saya jawab asal aja ya. Kita klik terus semua. Nanti kita coba lihat ya hasilnya kayak apa. Nah ini ketika hasilnya seperti ini ya, nanti akan ada hasil seperti ini ya. Kalau 10 soal tadi sudah kita jawab, terus kita submit ya. Nah seperti ini ya. Ini proses review ya tadi. Klik finish review. Nah, tadi kita bisa mencoba ya, soal-soal yang sudah kita buat di kuis. Kalau siswa yang mengerjakan setelah tadi di preview nanti akan kelihatan hasilnya atau nilainya. Terus tadi kita bisa nambahkan kuis ya. Selain kuis kita juga bisa nambahkan ini dalam bentuk file ya, dalam bentuk file yang harus diupload ya. Misalnya ini diminta untuk membuat tugas ya.
dalam bentuk dokumen Word. Oke. Nanti kita coba lihat view all. Nah, di sini. Ini kita bisa melihat dan kita juga bisa memberikan grade ya, nilai langsung dari tugas yang sudah diupload, yang sudah dikerjakan. Terus kalau kita pengen download file tersebut di sini ya, file submissionnya bisa kita download, ataupun ya, kalau kita pengen preview juga bisa. Nah, di sini. Oke, cuman ini previewnya harusnya dalam bentuk file PDF ya. Jadi untuk file Word belum bisa ditampilkan. Jadi harus kita download dulu, nanti kita buka. Gitu. Terus selanjutnya selain ngupload, nah, di sini kita tadi ya untuk lihat dari hasil UTS ya, atau dari kuis. Ini contoh UTS yang kuis. Tadi kan ini untuk penilaiannya. Nah, di sini kalau kita pengen lihat ya hasilnya, nah itu, dan kita pengen simpen di komputer atau laptop kita dapat melakukan download. Ya, tinggal seperti ini, download dalam bentuk apa? XL, ya, CSV, PDF ataupun yang lain. Terus kita tinggal klik download. Download, nanti kita buka. Nah, udah seperti ini, udah ada rekapannya. Nah, rekapan dari masing-masing siswa, ya. Dan total nilai juga udah ada. Terus soal mana yang benar dan mana yang salah. Terus tadi di setiap tugas yang kita kerjakan kita juga bisa menambahkan feedback ya, umpan balik ya, komentar. Terus di sini tadi contohnya, nah di bagian kalender ini, coba kita lihat di bulan Januari ya ini. Di sini kita ya, dan siswa juga bisa melihat ada agenda apa saja pada bulan tersebut. Ya, ada tuh misalnya ada tugas yang harus dikumpulkan, ya, tugas, terus ada kuis yang harus dikerjakan, itu bisa ditampilkan di sini. Ya. Di kalender bisa ketahuan kegiatannya dia apa saja. Terus di Sunan atau di Moodle LMS kita misalnya ya tadi untuk yang bagian, jadi kita pengen nambahkan ini ya, saya contohkan pengen menambahkan kuis, kita klik kuis, klik add. Nah, ini misalnya kuis pertemuan 1. Kita bisa ngatur waktunya, timingnya. Misalnya kita buka tanggal 16 ya, mulai jam 00 sampai misalnya sampai jam 20.00 ya. Sini kita bisa ngatur waktunya, mereka mengerjakannya berapa menit. Kita kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Terus ini kita bisa kasih grade-nya untuk penilaiannya. Ini siswa misalnya kalau unlimited mereka bisa mengerjakan berulang-ulang kali ya. Tapi kalau kita misalnya hanya memperbolehkan mereka 1 kali, kita klik angka 1 di sini. Oke, sini terus ini ada review option, ini untuk ya, option review hasil ketika nanti mereka mengerjakan, apakah langsung bisa melihat skornya, langsung melihat feedbacknya, dan seterusnya. Oke, terus ini saya klik save settingannya. Terus kalau pengen nambahkan soal, ini kita klik, ya, terus pilih edit quiz. Nah, di sini. Terus ini kita bisa nambahkan
Misalnya kalau kita belum pernah punya soal, kita pilih a new question. Nah, di sini untuk jenis-jenis pertanyaan itu ada banyak, ada multiple choice kalau kita pengen pilihan A, B, C, D dan seterusnya, ada true false, ada pencocokan, jawaban singkat, angka, essay, perhitungan, ada banyak sekali dan seterusnya. Ini. Misalnya saya buat yang true false, ini klik add. Nah, terus ini kita bisa contohkan ya. Pertanyaan yang pertama, kita kasih misalnya pertanyaannya adalah tadi kan ini kelasnya di kelas mobile programming. Ini kita buat misalnya Android Studio digunakan untuk membuat aplikasi berbasis mobile dengan sistem operasi Android. Nah, misalnya seperti ini. Ini kita buat pernyataan ya. Terus di sini ada pilihan ya. Jawabannya benar itu dia true atau false. Dengan pernyataan tadi, harusnya ini kita berikan true. Terus ini kita bisa memberikan feedback. Ya, kalau dia memilih true, kita kasih langsung feedback. Anda benar, misalnya gitu. Terus kalau salah, ya kita kasih Anda salah. Terus kita bisa save. Nah ini satu pertanyaan. Nanti bisa dilanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Terus misalnya kita sudah membuat suatu soal ya di kelas ini, ya, terus kita pengen membuat lagi di kelas yang lain, itu kita nggak perlu mengulangi langkah-langkahnya dari awal, harus buat soal pertanyaan dari 1 sampai ke 100 misalnya. Ya. Di sini kita ada namanya fitur bank soal. Nah, di question bank ini kita dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Nah, kalau kita misalnya pengen melakukan ekspor, jadi sebelum ini dapat digunakan di kelas lain, kita dapat mengekspor. Ya, pilih misal ini, formatnya model XML format, terus kita export question file, terus kita klik continue. Nah, di sini sudah ke download ya tadi ya untuk hasil ekspor bank soalnya. Terus kalau kita misalnya pengen menggunakan, nah, misalnya kita gunakan untuk di kelas B. Kelas B tadi kan masih kosong ya, belum ada apa-apa. Di bagian sini, ya, di bagian more, kita back dulu. Nah, di sini kan ada question bank. Nah, di bank ini kita dapat melakukan proses import. Nah, di sini tinggal dipilih saja ya, filenya tadi di mana. Ini ya, misalnya ini. Nah, ini asal saja saya backup file. Nah, oke, di sini ada keterangan. Oke, ini formatnya kurang sesuai tadi ya, tapi seandainya formatnya sudah sesuai, itu bisa menampilkan hasilnya. Coba saya ulangi lagi. Nah, ini contoh yang berhasil. Ya, formatnya sudah sesuai. Nanti dia preview soalnya. Soal pertanyaan tadi, kita klik continue. Nah, di sini bisa menampilkan ya pertanyaan ya, yang sudah kita import dari kelas P menuju ke kelas B. Terus misalnya kita sudah selesai, ya, untuk fiturnya ada
masih ada banyak lagi. Ini kalau kita pengen logout, klik logout saja. Nah, ini kembali ke halaman utama atau halaman awal dari e-learning Sunan yang dibuat menggunakan Learning Management System atau Moodle.